Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Ya, pagi anak-anak. Pagi Pak. Ya, gitu dong yang semangat ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya siapa di sini? Garina Pak. Garina ya. Oh ya, silakan Garina dipimpin doanya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga pelajaran hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita ke depannya agar dapat memahami materi pada hari ini. Amin. Baik, sebelum mulai materi, apakah kalian sebelum masuk di kelas ini sudah cuci tangan? Sudah Pak. Belum Pak. Coba. Kenapa belum? Belum Pak. Lupa. Padahal cuci tangan itu sangat penting ya, apalagi di di zaman yang kita ini lagi menghadapi pandemi yang namanya COVID-19. Coba Bapak tanya, apa sih pentingnya dari cuci tangan? Coba Sakira. Supaya sehat Pak, supaya virusnya kalahin ke tangan Pak. Nah itu salah satunya. Virus itu makhluk kecil yang nggak kasat mata ya, artinya bentuknya benar-benar kecil dan lebih kecil dari bakteri. Bakteri yang paling kecil itu paling besarnya virus. Secara analoginya seperti itu kira-kira. Nah, kemudian materi yang lalu kita sudah membahas apa? Materi apa juga? Klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Coba Bapak tanya, sebutkan 6 kingdom. Ya, Saya Garina. jawab ya Pak. Ada animalia, Ya, Garina. plantae, Tae, fungi, archaebacteria, eubacteria, sama protista. Protista. Ya, sudah 6. Kalian sadar nggak kalau virus itu masuk klasifikasi mana? Ya kan? Mungkin protista Pak. Protista. Kenapa protista? Nggak tahu. Ya, kalau virus itu tidak masuk dalam 6 kingdom tersebut karena virus itu sebagai bentuk peralihan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Virus dalam keadaan di luar inangnya itu tidak bisa bergerak, satu, tidak bisa bereproduksi, itu yang kedua, dan yang ketiga ini tidak bisa mereplikasi diri. Ya. Tapi virus di dalam inangnya dia bisa mereplikasi dirinya, kemudian bisa bermetabolisme juga. Nah, itulah kenapa virus itu tidak dimasukkan dalam 6 kingdom. Karena virus disebut juga dengan jasad renit. Dia harus membutuhkan inang untuk melanjutkan kehidupannya. Sebelum itu kalian sudah tahu sejarah virus yang menemukan siapa? Nggak tahu Pak. Belum ya. Jadi virus itu pertama kali ditemukan pada tahun 1883 oleh Adolf Meyer. Beliau itu seorang ilmuwan yang berasal dari kebangsaan Jerman. Pada awalnya beliau itu sedang meneliti di daun tembakau, bercak kuning pada daun tembakau. Nah, pada penelitiannya beliau itu menumbuk daun tembakau, ditumbuk tuh daunnya, terus kemudian air dari tumbukan itu disemprotkan pada tumbuhan yang masih sehat. Nah, ternyata pada tumbuhan sehat itu terkontaminasi virusnya juga. Tapi penelitian pada Meyer itu cuma berhenti di situ karena kita tahu kan pada tahun 1883 itu peralatan laboratorium itu belum semaju sekarang. Kemudian dilanjutkan oleh namanya
Dmitry Ivanovsky. Nah, kalau Dmitry Ivanovsky ini dari peneliti dari Rusia. Beliau sama melakukan peneliti seperti Miner ini, tapi perbedaannya pada air yang sudah diambil dari tumbukan daun tembakau yang sudah ini ada bercak kuningnya, dia itu memberikan airnya di saringan bakteri. Saringan bakteri kan tentu ukurannya sangat kecil, sangat mikro. Kemudian disemprotkan kembali ke tumbuhan tembakau yang sehat. Hasilnya juga terkontaminasi juga. Nah, pada saat itulah ini pas mungkin beliau berpikir kalau mungkin bakterinya sangat kecil. Nah, penelitiannya sampai selesai di situ. Ciri virus emang kan, kalau ciri virus kan emang bentuknya sangat kecil, kurang dari 1 mikro, nano mikro ya, nm ya. Coba dilihat di buku. Iya Pak. Oh ya, Mikro, ya kan, nano benar mikro. kan? Nah, baik, untuk sebelum melanjutkan ke struktur virus, coba kalian baca dulu materi yang ada di buku. Bapak kasih waktu 3 menit, silakan dibaca. Iya Pak. Yo, yang di belakang jangan rame ya, dibaca loh bukunya. Iya Pak.
Sudah membacanya? Sudah Sudah, Pak. Pak. Ya, terima kasih. Yang di belakang malah ada yang ngantuk nih disuruh baca. Coba yang ngantuk perhatikan depannya. Ini tahu nggak gambar apa? Nggak tahu ya? Kayak robot Pak. Robot ya? Kayak di film Adudu, tahu nggak? Oh Iya, iya, iya. Ya, Adudu. itu betul. Kepalanya kotak. Ini nih, ini namanya, kita akan belajar struktur virus. Dalam gambar ini itu namanya TMV, tobacco mosaic virus. Nah, ini yang tadi diteliti oleh Meiner. Tapi pada zaman itu belum nampak ini virusnya seperti ini. Ada yang pertama itu dalam virus. Kenapa dia juga masih dianggap makhluk hidup? Karena mempunyai genetik, materi genetik. Nah, materi genetik ini bisa berupa RNA maupun DNA juga, dan jumlahnya tidak harus banyak, satu pun juga bisa. Terus yang struktur yang kedua, bagian yang menutupi atau melindungi dari materi genetik ini disebut dengan kepala. Kepala ini juga berfungsi untuk melindungi DNA materi genetik yang ada di dalam virus. Selain itu ada yang namanya kapsid. Kapsid ini merupakan protein yang menyelubungi dari kepala virus ini. Dia juga berfungsi untuk melindungi materi genetik yang ada di dalamnya, dan juga sebagai pembentuk dari tubuh virus itu sendiri yang membentuk. Nah, yang di sini nih namanya leher. Kemudian selubung. Jadi, yuk perhatikan yuk di belakang yuk, jangan ngobrol sendiri. Nanti nggak tahu, nanti ada kuis loh. Ini leher ini berfungsi sebagai jalur atau jalan bagi materi genetik apabila virus ini akan menginjeksi pada tubuh inangnya. Jadi sebelum disuntikkan ke tubuh inangnya nanti, materi genetik ini akan melewati leher, pada bagian leher yang ditutupi oleh selubung protein. Kemudian yang terakhir adalah bagian ekor. Ekor ini berfungsi untuk menginjeksikan materi genetik virus kepada tubuh inangnya. Kemudian apa sih yang terjadi ketika inang sudah terinfeksi virus? Yang terjadi adalah materi genetik ini akan masuk, kemudian bergabung di dalam sel tubuh inangnya dan akan mereplikasi diri. Kemudian akan berkembang biak banyak dan menyebabkan tubuh inang itu mulai terkena gejala atau penyakit. Seperti pada tahun ini ya, kita kan sudah tahu semua kalau kita itu sedang menghadapi pandemi COVID-19. Tapi kok coba kalian analisis, COVID-19 itu bentuknya kayak gini enggak? Enggak, Pak. Enggak. Enggak. Kayak Nah. mahkota, Pak. Nah, ini nih, coba lihat ke laptop Bapak. Nah, ini itu merupakan dimensi atau gambar ilustrasi dari COVID-19. Di COVID-19 itu berbentuk mahkota bulat, kemudian ada seperti mahkota ya ini. Jadi mahkota ini termasuk bagian dari virus ini. Kenapa disebut dengan corona? Corona itu artinya mahkota. Yang menyusun mahkotanya itu merupakan protein yang juga berfungsi untuk menginjeksikan pada tubuh inangnya. Kemudian yang kalian tahu,
virus itu bentuknya apa lagi coba? Nggak tahu. Tadi baca enggak? Ya. Yang lain itu ini namanya bentuknya T. Dijumpai pada TMV, tobacco mosaic virus. Kemudian ada yang berbentuk bulat seperti pada virus rhabdovirus kalau nggak salah namanya. Kemudian ada yang berbentuk seperti filamen atau benang, itu dijumpai pada virus Ebola yang begitu masif penyebarannya di daerah Afrika. Kemudian ada juga virus yang berbentuk batang. Itu contohnya pada virus ini apa namanya, adenovirus kalau nggak salah ya, nanti coba dicek lagi kalau nggak salah. Terus ada yang berbentuk tetrahedral. Tetrahedral itu bentuknya seperti ini, kayak kepalanya doang ini. Nah, ini juga ada virus yang berbentuk seperti ini, jadi nggak sebatas virus bentuknya yang kayak robot ini, bentuknya juga macam-macam. Ada yang bulat, ada yang seperti benang, ada yang tetrahedral, kemudian ada yang seperti peluru juga ada. Selain itu, virus yang masih berkembang banyak di dunia ini dan belum ditemukan obatnya adalah virus HIV. Ya, HIV yang menyebabkan penyakit AIDS. Virus itu menyerang ke sistem imun pada tubuh manusia. Mengapa yang terkena virus itu mudah sekali terkena penyakit? Oke. Ada yang tanyakan dari struktur virus ini? Tidak, Pak. Tidak. Berarti udah paham semua ya? Kira-kira begitu. Nah, selanjutnya coba akan Bapak kasih tes sedikit ya. Coba Safira, ini tadi namanya bagian apa? DNA dan RNA, Pak. Ya, nah berfungsi dari mana? Fungsinya Apa coba? untuk informasi genetik. Ya, betul. Nah, kemudian ini bagian apa? Ekor, Pak. Ekor ya. Iya. Berfungsi untuk? Meletakkan diri dan menginfeksi inang. Ya, benar sekali. Kalau ini Kepala. kepala. Kepala berfungsi untuk? Mengendalikan aktivitas replikasi virus. Ya, benar. Kalau ini namanya Leher, leher. Ini yang menutupi leher? selubung, Selubung. Selubung tersusun dari protein. protein ya, benar. Nah, siapa kalian masih ingat nih? Siapa yang berani ngisi di depan menuliskan dari bagian virus, struktur virus yang ada pada virus TMV? Pak. Karina mau nomor berapa? Dituliskan aja, Iya, Pak. dituliskan maju ke depan, nggak apa-apa. Nomor 4. 4, ya silakan dituliskan. Nomor 4. Ya, hapus aja nomornya. Sudah hapus ya. Lanjut, Pak. Ada apa? Apa? Ya, benar. Ya,
terima kasih Irina. Sama-sama Pak. Ya, sepertinya sudah paham ya tentang materi struktur virus ini. Paham, Pak. Sudah paham? Paham? Paham semua ya? Paham, Paham, Pak. Nah, bagus. Untuk selanjutnya, kalian bawa HP nggak ke sekolah? Bawa, Pak. Bawa Pak. Bawa kan? Bawa, Pak. Kalau di belajar bapak tuh nggak apa-apa dibuka, yang penting ada waktunya. Iya Pak. Yuk dibuka HP-nya. Ada kuota nggak? Ada wifi Ada sekolah, wifi. Pak. Sekolah bagus. Ya, sekolahnya udah bagus Pak. Coba HP-nya digunain buat hal yang bermanfaat sekali-kali kan. Jangan cuma buat nonton drakor. Nih, ini ada kuis seru nih dari bapak buat kalian. Sudah terhubung internet? HP-nya masing-masing? Iya, Sudah. Pak. Sebentar. Dihapus dulu dong, nanti kan ini bisa lihat di sini. Coba buka namanya quizzes.com. Coba dibuka di website masing-masing. Bukan website namanya, apa namanya? Browser, bisa Google Chrome ataupun yang lain. Sudah terbuka? Masih loading Pak. Masih loading. Ya. Ya. Di situ ada, di websitenya itu ada enter kode. Ya sebenarnya masih ada kendalanya, sebentar. Tunggu yang lain. Ya itu. Nah. Nggak bisa. Coba hubungin ke ini. Wifi-nya Bapak. Iya, Pak. Buka wifi-nya. Kasih lah satu menit. Nah. Ya sebentar ya, yang lain nunggu ini. Sudah lama. Nah, sepertinya udah bisa. Ini udah bisa join belum Pak? Bisa. Kalian masuk ke websitenya, terus enter kodenya ini 362869. Sudah bisa masuk? Dikasih nama sendiri ya, jangan nama temannya ada di bawah. Iya Pak. Waktu setiap soalnya itu 20 detik, jadi dipikirkan dengan baik-baik. Ya, sudah tersambung satu. Bisa tidak? Error Bapak. Error.
kamu sudah bisa? Sudah Pak, sudah. Sudah ya. Oke. Sudah semua? Dua. Satu lagi. Sudah Pak. Sudah. Ayo. Kita mulai ya. Iya, Ya. Mulai. Yuk, kerjain sendiri-sendiri. Jangan nyontek temennya. Ayo, peringkatnya semakin seru ya. Ayo kerjain. Yuk, setiap soal waktunya 20 detik, bukan 20 menit. Jadi harus cepat. Berpacu dalam waktu. Berpacu dengan waktu kok dalam. Ayo, jangan lirik-lirik temennya, kerjain sendiri-sendiri. Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Sudah semua ya. Wah, komandannya di sini Garina. Mana Garina? Ayo. Selamat ya. Yang lain yang masih banyak salahnya, kalau pelajaran diperhatikan lagi. Nanti dibaca lagi loh materinya di rumah. Iya, Pak. Jangan sampai lupa. Ya, terima kasih sudah memperhatikan pada pembelajaran tentang struktur virus pada hari ini. Pada intinya kesimpulannya adalah virus itu merupakan makhluk kecil yang sangat kecil, mikro, termasuk mikroorganisme. Dia disebut jasa training karena membutuhkan inang untuk berkembang biak, untuk hidup. Dan kalau virus itu tidak menemui inangnya, maka dia akan keadaan seperti mati. Ya begitu. Ada banyak bentuk virus, ada yang seperti bola, berbentuk benang, berbentuk tetrahedral, ada yang berbentuk T seperti TMD tadi, virus. Kemudian sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sekian pertemuan pada hari ini. Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.